Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Nama saya Ferdi Ardiansyah. Nama saya Muhammad Jaki Subaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penghitungan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21. Oke. Baik, pengertian PPh pasal 21 akan dijelaskan oleh Muhammad Jaki kepada Mas Jaki. Oke, cepat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Mail. Pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, atau sumber pendapatan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Per 31 PJ tahun 2012, Pasal 1 ayat 2 pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak penghasilan pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 dikenakan tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pengertian SPT. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Segala informasi yang tercantum dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. SPT bisa dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau secara daring atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak. SPT tahunan terdapat dua jenis, yaitu yang pertama SPT 1770 SS. SPT ini digunakan untuk orang pribadi atau pegawai dengan gaji per tahunnya lebih kecil atau sama dengan 60 juta. Maka dalam pelaporan pajak menggunakan formulir tersebut. Yang kedua ialah SPT 1770S. Bagi orang pribadi atau pegawai dengan gaji per tahun lebih besar atau sama dengan 60 juta, dalam melapor pajak bisa memakai formulir ini. Pada dasarnya, perbedaan antara kedua formulir ini hanya terletak pada jumlah penghasilan per tahunnya saja. Baik, terima kasih kepada Mas Jaki. Selanjutnya ini adalah contoh formulir PT 1770S dan 1770S. Ini adalah bentuk dari perbedaan formulir tersebut. Baik, selanjutnya yaitu secara pengisian SPT 1770SS yang akan diterangkan oleh Ferdi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SPT 1770SS atau SPT yang untuk orang wajib pajak yang penghasilannya di bawah 60 juta atau belum kawin ataupun belum punya anak. Yang pertama, kita mengisi step awal yaitu pengisian tahun SPT-nya di 2023 sesuai dengan PPh pasal 21-nya.
Lalu yang kedua, step isi NPWP atau nomor pokok wajib pajak sesuai dengan data yang ada di PPh 21 tersebut, yaitu nomornya 00 strip 000 3 kali strip 0 3 kali lagi strip 0, lalu di sampingnya strip 012, di sampingnya 012, sampingnya lagi 000. Lalu yang kedua itu isi dengan nama wajib pajak tersebut, yaitu Tuan Marshall Eka Saputra. Marshall Eka Saputra. Lalu selanjutnya di sini terdapat kolom A, yaitu pajak penghasilan, yang dimana terdapat 7 nomor, yaitu yang nomor 1 kita isi dengan penghasilan bruto wajib pajak yang tertera di PPh 21 di nomor 13. Di nomor 13 sebesar 57.09140. 57.095.140. Dan nomor yang kedua itu diisi dengan hasil pengurangan yang terdapat di nomor 13, data PPh 21, yaitu sebesar 4.389.909. 4.339 atau itu diambil dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun wajib pajak. 4.389.909. Lalu yang ketiga, nomor 3 itu diisi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena isi sesuai dengan PTKP PPh 21-nya yang di nomor 16. Penghasilan wajib pajak PTKP di nomor 16. Lalu nomor 4, penghasilan kena pajak. Karena Tuan Marshall ini penghasilannya kurang dari 60 juta dan belum menikah ataupun mempunyai anak, jadi kita kosongkan. Karena kolom tersebut yang berpenghasilan dari 60 juta, jadi di sini kita kosongkan atau di strip. Boleh. Lalu yang nomor 5, pajak penghasilan terutang. Ini tidak ada di PPh 21 di formulir tersebut, jadi kita kosongkan atau strip. Lalu di nomor 6, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Ini juga tidak ada di data PPh 21 kita, jadi kita kosongkan atau di strip. Lalu nomor 7, isi dengan sesuai data PPh 21 bila ada. Itu terdapat di nomor 20 PPh 21. Di sini nilainya 0, jadi nihil. Selanjutnya kolom B, yaitu penghasilan yang dikenaikan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Untuk yang kolom B ini bersifat opsional. Kalau jika ada di PPh 21 boleh diisi. Karena di data kita tidak ada, maka kita kosongkan, lanjut ke kolom C, yaitu daftar harta dan kewajiban. Kita ada kewajiban, yaitu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Itu diisi dari
di nomor 11 PPh 21, yaitu pengurangan dari nomor 1 dan nomor 2 di from PSPT, yaitu 57.905.110 dikurang 4.389.909 yang hasilnya yaitu 52.705.231. Itu kalau di data PPh 21-nya ada di nomor 15. Lalu kolom yang selanjutnya yaitu nomor 12. Nomor 12 itu jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak. Di sini di PPh data PPh 21-nya tidak ada, maka kita kosongkan. Selanjutnya kolom terakhir yaitu di dalam kolom pernyataan itu diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan SPT. Jadi di sini diisi dengan 2/6/2023. Dan selanjutnya itu ada tanda tangan si pembuat SPT tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tata cara pengisian SPT 170 SS atau SPT wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 60 juta. Selanjutnya SPT 170S atau SPT yang di atas 60 juta akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ismail. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Selanjutnya cara pengisian SPT 17170S yang akan saya jelaskan sendiri. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian SPT 1770S yang akan saya terangkan sendiri. Yang pertama yaitu pengisian formulir. Nah, di sini ada yang namanya tahun pajak. Nah, ini kita isi bahwa sesuai data di sini ada tahunnya yaitu 2023. Kita isi 2023. Nah, di sini kita tunggu bawah yaitu mengisi formulir identitas. Nah, di sini masukkan nama NPWP si kena wajib pajak. Tuh, mau. Nah, baik, setelah mengisi SPT-nya, lanjut dia memiliki nama pajaknya yaitu Eko yang ini. Wah, sorry. Ini juga mengisi pekerjaannya, itu kali ini
dia sebagai anggota polisi. Nah, ini kita memiliki satu kewajiban perpajakan yang suami yang aktif. Nah, karena MPP itu tidak ada, maka kita sulit. Selanjutnya yaitu pengisian kolom A, yaitu penghasilan neto. Nah, ini diketahui bahwa penghasilan neto dari si Eko Wardono yaitu sebesar 81.276.960. Nah, tradisi. Nah, di sini ada yang namanya penghasilan itu dalam negeri. Nah, karena pilih tidak ada, kita kosongkan. Kalau penghasilan neto luar negerinya juga kita kosongkan. Nah, di sini yang nomor 4, jumlah penghasilan neto dari nomor 123. Nah, ini kita jumlahkan yaitu sebesar 80.276.940. Nah, di sini ada zakat sunnah budaya yang wajib, sedangkan yang sini tidak ada batasnya. Kita kosongkan. Yang sini nomor 6, jumlah penghasilan neto setelah penggunaan zakat dan sumbangan keagamaan, yaitu tetap hasilnya 80.276.960. Nah, baik, kita lanjut ke kolom B, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak buat Eko Wardono yaitu sebesar 67.500, yaitu pada kolom nomor 16. Nah, ini ada penghasilan kena pajak. Nah, ini sudah ada, yaitu sebesar 13.776.900. 17 juta, berarti pada data nomor 17. Baik, kita kali di sini. Kita yaitu 960. Nah, lanjut ke kolom B, PPh utang. Di sini ada nomor 9, PPh utang, tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 8. Nah, di sini dapat hasilnya sebesar 608.8. Di sini pada data nomor 18 bisa dilihat sendiri ini yang didapat sebelahnya. Lanjut, nomor 10, pengembalian pengurangan PPh pasal 27 yang telah dikreditkan. Ini data tidak ada, maka dikosongkan. Nah, di sini ada jumlah PPh terutang dari penjumlahan 9 dan 10, yaitu sebesar 988,8. Dan lanjut ke kolom nomor yang D, kredit pajak. Nah, ini ada nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain
ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri, dana atau terutang di luar negeri. Dan sini karena tidak ada dimakan. Nah, di sini dapat dilihat pada di bawah, yaitu pada nomor 20, yaitu hasilnya kan ini tulisnya. Nah, hasilnya nol. Yang nomor 14 juga disebutkan. Nah, lanjut ke kolom E. Nah, di sini ada tanggal. Apa? Maka ini dikosongkan karena ini tanggal ini. Maka lanjut ke kolom pada tanggal. Ini LG tanggal 31 bulan Juli. Baik, karena sudah penjelasan tentang data PPH 1770S, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan yang mendapat ya, atau masih warahmatullahi wabarakatuh.